menyambut satu abad Nahdlatul Ulama, kita sarang-sarang waget laksanakan satu kegiatan bersama yang alhamdulillah sukses besar. Nanti hadir rekan-rekan saking alumni pesantren yang panjenengan sedaya asalipun saking Kabupaten Magelang. Kita aturaken matur panuwun dhateng sedaya perwakilan pesantren, matur suwun dhateng rencang-rencang pengurus RMI, matur suwun ugi dhateng sedaya panitia ingkang kalau si panitia itu dibagi pisan. Kita bagi terus angkat meneh. Kalau tasik gadah setunggal PR ke panitia bahwa kita sangat semakin data dari pesantren yang menjadi tempat panjenengan sedaya nimba ilmu, karena dari 70 pesantren mereka sangat banyak, baik yang ada di Magelang atau yang ada di luar Magelang. Tentu mereka makin menjadi satu kekuatan kagum kula panjenengan sedaya ukhuwah Muhammadiyah, bahwa ternyata ada sekian banyak sederek kula panjenengan sedaya ingkang belajar wonten pondok-pondok pesantren, baik yang ada di Magelang atau yang ada di luar Magelang. Kula bayangke 70 sapa pondoke sapa, Pak Kiai iki sapa. Iki lak jan kebangetan kula dikeki datane. Mila kula mangke nyuwun datane komplit lengkap sak asmane Pak Kiai ini sinten, sak fotone Pak Kiai. Karena nopo kagem kita sedaya sebagai seorang santri, tentu kita sudah diajarkan bagaimana menghormati seorang alim, bukan hanya guru kula panjenengan sendiri. Kalau yakin panjenengan tentu nalika wonten tiyang ingkang alim, allamah, Sohibul Ma'had, kula panjenengan mesti meyakini bahwa seorang kiai pemangku pesantren Sohibul Ma'had itu menjadi piantun-piantun yang mendapatkan amanah dari pilihan Gusti Allah. Mila kula yakin panjenengan mesti hormat dhateng para kiai-kiai. Kula kinten boten wonten saking panjenengan sing gadhahi napa rasan-rasan kayak itu kiai. Kula betul seorang kiai hadir mesti jenengan hormat kepada sosok seorang kiai dan tidak pernah terungkap kayak itu. Ya nek dudu guru pun itu mungkin, tapi kealiman dan wibawaan seorang kiai itu harus betul-betul kita junjung tinggi. Mila ini sangat mengagumkan ketika wonten 70 kiai yang telah menghantarkan panjenengan sedaya wonten ing Kabupaten Magelang ini, sehingga kita juga sudah seharusnya bisa mengenal beliau-beliau. Mila makin datane perlu karo foto nih Pak Kiai iki, Pak Kiai dan nyuwun waktu terus kalau nek 70 iki tanya tuh kan diwae lho 70 iki. Niki lah menjadi satu hal yang penting bagi seorang. Tentunya penghormatan kita kepada para alim, para kiai yang telah menghantarkan sebuah pesantren. Saya kira kita semua patut hormat datang beliau-beliau tanpa mengurangi hormat kita kepada guru kita masing-masing. Sebab menapa nggih, bagaimanapun bahwa hubungan seorang murid kula panjenengan sedaya menika diukur dari seberapa
kekuatan mahabbah kula panjenengan sedaya dhateng guru-guru kula panjenengan sedaya. Dan mahabbah itu bisa muncul, mahabbah itu bisa kuat ketika kula panjenengan sedaya sampun memahami betul karakter dan menapa keilmuan guru kula panjenengan. Mila dipun dawuhaken bahwa seorang murid itu bagaimana keyakinan kula panjenengan sedaya dhateng guru kula panjenengan sedaya. Keyakinan bahwa guru kula panjenengan inilah yang telah menjadikan kula panjenengan kados mekaten menika. Itu yang akan menjadi wasilah kula panjenengan menika memahami dan menjadi semakin kuat mahabbah. Dan kekuatan mahabbah itulah menjadi wasithah bainal murid wasyekh. Kekuatan mahabbah inilah yang akan menjadikan kula panjenengan sedaya mempunyai hubungan erat. Dan mahabbah itu muncul akan melahirkan sebuah siroyatul haq. Setidaknya kula panjenengan bisa mengikuti jejak guru kula panjenengan. Jadi ini boten paham, boten bisa mempunyai rasa mahabbah, ya tangih lamun kula panjenengan bisa sedikit banyak mengikuti jejak guru kula panjenengan. Itu sudah menjadi kewajiban kula panjenengan sebagai seorang santri. Bila kita harus menambah, harus menguatkan, harus bagaimana betul-betul melihat bahwa guru kita lah yang telah menghantarkan kula panjenengan atas mekaten menika, dan kemudian bagaimana kita juga bisa menghormati kiai-kiai guru-guru rencang kula panjenengan. Mila ini menjadi sangat penting kagem kita sedaya sepatus mangke ukhuwah Mahadiyah ini tidak sebatas hanya kita, tetapi kita juga memahami, kita juga kepingin mengenal, kepingin punya rasa mahabbah, kepingin bisa mengikuti jejak kiai-kiai panjenengan-panjenengan. Ini yang pertama. Dan samangke kula kinten dari pesantren manapun yang kemarin dirancang oleh rencang-rencang RMI dan Pak Kiai Mahin yang mendorong kula panjenengan sedaya bagaimana pertemuan ini tidak hanya beberapa pesantren-pesantren besar dalam tanda kutip, tapi kita akan libatkan semua pesantren. Dan Bapak Yun Pangapunten Bapak kula sering ngendika bahwa pesantren besar jadi Bapak kula itu bukan pesantren yang jumlah santrinya besar, tapi pesantren besar adalah pesantren yang bisa melahirkan orang-orang besar. Mila kula panjenengan tidak sepantasnya melihat pesantren dengan iki murid piro, iki garwane piro, malah garwane barang-barang. Aja dikirane kuning. Tetapi bahwa kita meyakini seorang bisa menjadi orang alim, seorang kiai itu bukan keinginan sendiri, betul. Dia jadi kiai kan bukan karena diri. Maka kita yakini bahwa beliau pasti akan membawa mempunyai karomah kemuliaan kagem kula panjenengan. Sehingga lahirlah pertemuan-pertemuan yang sudah digagas sampai akhirnya kita sedaya waket tempal menika, dan ini harus monggo kita jadikan satu kekuatan bersama. Kekuatan untuk pesantren, kekuatan untuk santri, dan juga kekuatan untuk jamiah. Nah, itu samangke Pak Kiai Nur Maheli Kabeh memberikan kata berkaitan dengan bagaimana pesantren kita, bagaimana santri alumni kita untuk bisa bergerak bersama.
Kalau sekedip mohon matur bagaimana hubungan pesantren dengan Nahdlatul Ulama, bahwa kula niku mireng NU adalah pesantren besar dan pesantren adalah NU kecil. Kula mireng niku kayaknya dahu sangat. Tapi nggih mboten ngeh, ora kepikiran loro kula. Mikir krungu ngoten niku biasa-biasa mawon ten. Bahwa NU itu adalah pesantren besar dan pesantren adalah NU kecil. Kula niku mireng niku pun dahu dan tidak pernah terlintas hal-hal yang nopo aneh, ya biasa-biasa mau. Kula melihatnya itu sewajarnya. Tapi setelah berjalan kemarin sabari kula jadi pengurus, ternyata ungkapan bahwa NU itu adalah pesantren besar dan pesantren itu adalah NU kecil mempunyai arti yang sangat luas. Minimal ya, bahwa ketika NU ini menjadi sebuah organisasi yang diistilahkan pesantren besar, maka sing ngopeni NU iki banyak kudu santri. Mau ora santri ora jadi. Ketika NU ini diurusi oleh santri, itu jan banyak cara ini secara nasab itu jelas ya. Tur nasibnya ya jelas. Maksudnya nasibnya ini santri yang jadi pengurus kan lillahi ta'ala gitu. Jadi pokoknya bagian tukang tombok kayak Pak Mahir gitu lah wes. Jadi begitu. NU ini akan betul-betul menjadi jamiah mubarakah itu ketika menjadi pesantren besar dan memang di dalamnya itu gitu. Ya Allah Suriah bagi kiai dan pelaksananya memang harus santri. Sehingga secara gambaran ngerti strateginya NU. Bagaimana NU ini bisa betul-betul menjadi organisasi yang jamiah, perkumpulan kalau saya begini, yang betul-betul dalam perjalanannya itu adalah punjeri. Intinya adalah bagaimana mendorong warga untuk memahami betul tentang nopola ngaos, kalau gampangannya yang mendorong untuk mereka yang masih umur belajar ya harus ngaji pesantren. Terus ngoten iki. Mila kita sangat patut syukur sangat dengan kebersamaan panjenengan sedaya ini. Saya kira Magelang ini cara wong ini tuh pada pertemuan tanggal 2 ini perlu tambah bobo. Koncone ora. Ya jenengan-jenengan sing selama kita tahu ketok wajah ini kan kok ketok iki aku iki NU tak kira dapat NU ya. Ya NU kan. Jadi memang NU itu lahir dari pesantren dan NU inilah yang betul-betul menopo bisa berjalan ketika ada pesantren. Ibadah untuk pesantren kayak NU itu nggak salah, ora sampai 1 abad loh. Cara ini kurang pondok pesantren. Jadi memang pelaksana dan manfaat besar yang bisa menopo menjalankan NU itu adalah dari santri dan pesantren atas panjenengan. Sehingga penataan organisasi ini bahwa nilai saking kepengurusan sampai ngangkat itu nek dicekel wong NU yang basicnya pesantren tentu akan beda. Cara jenengan ini kalau jadi Suriah kabeh ngono iki sembuh ya cetane NU itu mesti akan kelihatan sekali. Mila wonten Magelang menika ketawis milai wonten semangat NU niku nggih karena kehadiran panjenengan RMI kompak, kanca-kanca santri kompak, sehingga inilah NU betul-betul nopo nggih. Betul-betul tahu-tahu itu semuanya serba di luar dugaan. Betul. Bahasa Inggris itu fadl min Allah. Bahwa program-program NU itu keberhasilan dan capaian-capaian itu semua di luar jangkauan nalar umumnya karena keikhlasan panjenengan. Maka wonten ing NU kita sangat butuh menika bagaimana bilang ini NU ketika sudah semakin maju
itu harus berbanding lurus dengan kegiatan-kegiatan santri wonten ing pondok-pondok pesantren, wonten ing madrasah-madrasah gitu. Kalau sangat pilih sekali ketika NU ini maju dalam hal ekonomi, maju dalam hal yang lain misalnya. Tapi kalau pesantren, madrasah, majelis taklim, masjid-masjid tidak digarap dengan baik, kulo itu ya kaya nyuruh ya, kaya nek ngomong jenengan ngono, kaya kono ora ono artine ngoten. Ade boleh duit oke nih, tidak ada perhatian dan semangat bersama dari pesantren dan masjid-masjid taklim, termasuk takmir masjid. Kaya niku terus arep napa ngoten. Duit oke harus diopo kalau tidak untuk berdakwah, mendorong masyarakat Pulau Panjenengan untuk memperhatikan tentang pendidikan agami dan hal menika ngaos. Mila menggah kawula bahwa ke perjalanan atau kemajuan itu di Magelang yang kelihatannya kelihatan mata itu bab duit. Soalnya adik banyak atau di duit. Nanti di duit sini ini geger gitu mau. Senang nih. Ya duit itu sih dokumen. Oh duit pertanyaannya sih duit itu komen dia tapi nggak tadi. Maunya bikin orang masa kini nih. Tetapi itu bagi kamu loh, kalau dorong ini didorong supaya warga secara umum itu betul-betul merasa bangga dengan NU, betul-betul melihat NU ini bukan organisasi yang istilahnya abal-abal, itu organisasi yang betul-betul membawa. Sehingga semua kegiatan itu adalah dalam rangka kita menggugah warga, kita membangun kebanggaan, warga itu senang. Nah harapannya senang itu, ya terus mereka mau diarahkan ngaji, ngobrol. Nah, menurut jenengan sebagai kiper wonten ing pondok-pondok ini harus siap. Ini orang ngerti ceritanya ini gimana? Makin mboten nyambung. Nah, kalau kita hal menika ya perlu, dan bahwa di pesantren ini ada sekian ratus pesantren, kita sudah 220-an pesan, 270 yang NU 220-an gitu. 220. Sing ora NU sing kadang. Sing anyar-anyar ya oke. Bermunculan pesantren-pesantren non. Pesantren sing jenenge tok ora ono santri ini gitu. Kemarin kejadian dari Jakarta, survei ke daerah ini. Gerabak ya? Nah, sampean gerabak. Dari pusat disurvei ada pesantren dapat bantuan, dicek di tempat mboten wonten pesantren. Pelangi ini ora ono. Apa meneh kok santri? Modelan nih. Dari kemarin pesantren kan non itu ini bermunculan, apalagi beberapa tahun terakhir ini pengajuan pondok pesantren yang berbasis online juga sedikit masih ada yang belum bisa membentengi munculnya pesantren-pesantren baru. Ini menjadi PR kagem Pulau Panjenengan. Mila tentunipun samangke monggo ukhuwah lintas ma'had Pulau Panjenengan menika kita suwun samangke damel wonten kepengurusanipun. Kita tidak punya tendensi kepentingan apa-apa kecuali Magelang ini antar santri kita harus mempunyai semangat yang sama untuk mendorong putra putri Pulau Panjenengan sedaya warga bisa merasakan keberkahannya hidup di pesantren, ngaos tanpa melihat harus ke sana, karena saya yakin semua pesantren mesti mempunyai hasiah keunggulan, mempunyai satu kemuliaan yang baik kan. Tentu kita akan mendorong gimana pun berguru kepada siapapun ketika itu di kiai-kiai yang NU kita sangat mendukung. Kalau kita menikah penting kejawi menikah kita pulau pribadi sadere dukungan dan bantuan saking panjenengan sedaya masukan atas budi saya ini kagem NU, atas budi perjuangan panjenengan wonten ing masyarakat piyambak-piyambak untuk kemajuan dan keberkahan NU kita sangat
nyuwun sangat peran serta pikiran usulan saking panjenengan sedaya kagem kemaslahatan kula panjenengan. Kula kita menika ingkang paket dalam masyarakat sudah mulai tersuwun dhateng sedaya para rawuh lan kita tansah ajeng-ajeng sampeyan pangandikan saking Kiai Nur Mahir ingkang tentunipun kita sedaya sampun ngertosi beliau menggerakkan alumni di berbagai pesantren ini luar biasa, baik wonten ing Garjo, wonten ing Lirboyo, dan juga pesantren-pesantren yang lain. Terus menapa kula kinten semangat apa yang beliau sampaikan samakin perlu kita respon, perlu kita follow up saran-saran. Sebaiknya kita sudah hati sumbi supados menjadi sebagai seorang santri ilmu kula panjenengan kita tambah manfaat berkahipun. Menika ingkang kita aturaken kathah lapan tanjung pangapunten kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.